akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Selama 90 menit ke depan kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita yang sudah hadir bersama jamaah. Ada Ustadz Fahmi Salim dan juga Ustadz Hilmi Firdausi. Pemirsa, hari ini kita bersiaran dari Masjid Raya Al-Kausar, Perumahan Villa Dago, Pamulang, Tangerang Selatan. Nah pemirsa, tepat 1 minggu kita masih ada suasana lebaran di mana keluarga berkumpul di sana, saling memaafkan, saling bersilaturahmi. Namun jangan-jangan ketika kita meminta maaf, ada hati yang belum ikhlas di sana. Untuk itu pemirsa, tema yang kita angkat pada siang hari ini menarik, yaitu lisan berkata maaf tapi hati mengingkari. Nah, kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guru kita bersama Ustadz Fahmi Salim yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan dakwah beliau lancar, diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, nanti husnul khotimah dan ketemu dengan kita di jannah. Amin. Seluruh jamaah Masjid Jami Al-Kausar Pamulang yang saya cintai dan pemirsa Damai Indonesiaku di rumah, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah saum kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, gimana mudiknya Bu? Lancar Bu? Gimana kabarnya berat badan? Habis puasa naik apa turun? Puasa itu makan berapa kali Bu? 2. Kalau biasanya 3. Harusnya kan timbangannya turun Bu. Nah lo kenapa tuh? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, masih dalam suasana Idul Fitri. Kita sudah maaf-maafan kemarin. Dimaafin belum Bu? Tetangganya dimaafin? Suaminya dimaafin? Alhamdulillah. Yang selingkuh dimaafin? Ya, tema kita hari ini lisan berkata maaf tapi hati mengingkari. Bu, Pak, Masya Allah ya Bu ya. Pemaaf itu ciri-ciri penghuni surga. Ya. Nanti Ibu buka surah Al-Baqarah tuh 133 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya. Jadi surga itu Bu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang suka berinfak tatkala dia senang ataupun susah. Wal kadhibina al ghaidha wal afina 'anin nas. Ciri selanjutnya penghuni surga, orang yang takwa itu mampu nahan marah dan memaafkan manusia. Ibu suka marah enggak? Sama siapa biasanya? Nih saya mau ke Bapak nih. Pak, suka marah enggak? Suka marah apa dimarahin? Dimarahin curcol Bapak ya. Pak, Bu, saya tahu Ibu kalau lagi capek, lagi stres, banyak pikiran, itu 2 yang ditumpahin kemarahannya. 1 ke anak, 2 ke... Untungnya bapak-bapak kita ini semua pemaaf karena calon penghuni surga. Amin.
Ya, kemarin sudah sungkem-sungkeman tuh lebaran gitu ya. Tapi baru hari kedua langsung nyap-nyap lagi. Ya Rabbana, hati-hati Bu, ya jangan sampai kita masuk kategori orang munafik, memaafkan tapi kita hatinya mengingkari. Ya, Islam ini mengatur hubungan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Saya mau tanya Bu, ya Pak, kira-kira hablum minallah sama hablum minannas susah yang mana kira-kira? Tuh tahu. Ibu nih hablum minallah, kita pernah nggak dosa sama Allah Bu? Sering, ngaku aja sama kayak saya juga sering. Kira-kira kita berdosa sama Allah, minta ampun sama Allah, taubat kepada Allah, Allah terima nggak? Misalkan ibu ya berdosa sama Allah, ya Allah astagfirullah, ya Allah maafin ya Allah. Istighfar berkali-kali, innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha penerima, maha pengampun. Innallaha tawwabur rahim, taubat kita pasti diterima. Tapi kalau ibu salah sama manusia, pernah salah nggak manusia? Gimana caranya untuk ngapus tuh, prosedurnya gimana caranya? Istighfar, apalagi? Minta maaf. Selesai nggak? Belum. Minta maaf, kalau dia nggak maafin gimana? Nah makanya momen lebaran ini kita jadikan untuk bulan saling memaafkan. Walaupun maaf-maafan Bu, nggak harus di lebaran. Tapi ini hari yang baik, hari yang bagus. Maafkan semua kesalahan saudara-saudara kita. Walaupun sakitnya sampai ke sini Ustadz, gitu ya. Nyeri hati Ustadz, sampai ke dalam-dalam Ustadz. Maafin Bu, ya. Jangan dipiara tuh dendam. Ya, nambah jerawat. Maafkan semua kesalahan saudara. Karena pahalanya Masya Allah Bu, bighairi hisab. Orang pemaaf tuh Bu, pahalanya nggak terbatas Bu. Ya. Maafkan segala kesalahan saudara kita, tetangga kita, ataupun siapapun dia. Ya, pemaaf itu ciri-ciri penghuni surga. Ibu mau ke surga semua ya Bu ya? Ya, maafin Bu ya. Ustadz, bagaimana kalau dia sudah mengambil hak saya? Dimaafin nggak Bu? Kira-kira kalau ada teman ibu nilep duit arisan ibu, dimaafin nggak? Hei. Iya, maafin sih maafin tapi balikin dulu, betul. Jadi apapun kesalahan saudara kita maafkan. Ini ciri penghuni surga, pahalanya besar, melapangkan hati kita. Bu, orang dendam itu Bu gampang sakit. Ya, mukanya kusut, mukanya kusem, mukanya itu nggak cerah, dilihat tuh nggak enak. Kenapa? Karena menyimpan dendam. Hati-hati. Ya, gampang stres, darah tinggi, stroke, jantung mati. Ya, daripada kita cepat mati gara-gara dendam gak maafin, mendingan kita maafin semua kesalahan orang lain. Dimaafkan, tapi harus selaras antara mulut dan hati kita. Ya Bu ya, maafin. Aku memang memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Ini gak apa-apa. Yang penting dimaafin. Ya, yang penting dimaafkan. Maka yang terbaik adalah sebisa mungkin kita kurangi kesalahan dan dosa kepada manusia. Allah Maha Pemaaf, manusia belum tentu. Ya, kurangin deh nyakitin orang. Kaca itu bisa pecah, yang pecah bisa disambungin lagi. Bisa Bu ya? Tapi retaknya masih kelihatan nggak? Masih. Paku ditancepin bisa dicabut lagi, bekasnya kelihatan nggak? Masih. Maka hati-hati berbuat salah kepada manusia, karena manusia itu memorinya besar Bu. Dia mengingat apa yang pernah kita lakukan. Ya, insya Allah momen Idul Fitri ini kita jadikan sebagai bulannya bulan pemaafan kita, karena pemaaf adalah ciri-ciri penghuni surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi yang telah memberikan tausiah di segmen satu ini. Betapa sifat memaafkan itu suatu anugerah dari Allah yang perlu kita syukuri. Itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tertulis dalam Al-Qur'an sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Lantas bagaimanakah ketika memaafkan itu masih belum ikhlas? Nah, selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Fahmi Salim. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, banyak sekali keutamaan yang didapatkan ketika kita memaafkan, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati kita juga menjadi lebih tenang. Lantas bagaimanakah ketika kita memaafkan namun hati kita rasanya masih ada ganjalan dan masih belum ikhlas? Bagaimana menyikapi hal ini? Ini akan dibedah selengkapnya bersama guru kita Ustadz Fahmi Salim. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat salam kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Guru kita yang kita hormati, Al-Ustadz Hilmi Firdausi, hafizahullah. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahannya, Allah jaga kebenaran dakwahnya, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul di dalam surga bersama-sama beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini kelihatannya ibu-ibu, emak-emak ini pakai baju baru. Alhamdulillah, jilbabnya cakep-cakep ya. Tapi kalau lihat ke samping sebelah kiri, kayaknya bapak-bapak mah jarang ganti baju baru kalau lebaran, betul? Bapak-bapak itu ithar. Ithar itu apa? Mendahulukan kepentingan istri dan anak-anak. Tepuk tangan dulu dong buat bapak-bapak. Alhamdulillah, masih dalam suasana Idul Fitri. Kita berhalal bihalal, saling maaf memaafkan. Maaf itu bahasa kita, bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Yaitu dari istilah apa? Al-afwu. Maaf, itu mestinya bahasanya bahasa Arabnya pakai ain, maaf. Ya, tapi dibacanya boleh kita maaf. Itu dari kata al-afu. Al-afu itu dari apa artinya? At-tajawuz. Jadi mengabaikan. Kita tidak mengingatkan lagi dosa-dosa kesalahan orang lain kepada kita. Wa tarkul uqubah ma'al qudrah ala dzalik. Dan kita tidak menghukum orang tersebut walaupun kita sanggup, kita mampu menghukum orang yang nyakitin kita. Betul? Ya Allah, ada cerita kisah seorang sahabat. Ini sahabat gak main-main, bukan kaleng-kaleng nih. Ini sahabat terbaik. Mertua Nabi SAW. Siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Istri Nabi itu namanya siapa? Aisyah. Aisyah itu putri siapa? Abu Bakar. Pernah mengalami peristiwa yang sangat tidak mengenakkan. Aisyah dituduh berzina. Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh. Karena ketika satu waktu beliau keluar bersama Rasulullah ikut dalam peperangan. Selesai dari peperangan pulang ke Madinah. Unta yang membawa Aisyah itu biasanya dikasih apa? Istri Nabi kalau keluar itu selalu ikut untuk berjihad fisabilillah. Ada undiannya. Maka Aisyah itu kan masih anak-anak, masih remaja ya. Usianya itu belasan tahun. Dan kutilang, tahu kutilang? Iya, langsing. Kagak kayak kita, kagak. Jadi nggak berat, nggak berasa. Ketika ketinggalan, beliau ketinggalan apa? Kalungnya hilang, jatuh, beliau keluar dari sekedupnya itu cari barang yang hilang. Sementara Rasulullah dan para sahabat udah pergi. Ya. Lalu beliau balik kepada untanya, ternyata nggak ada didapati. Sementara unta itu udah jalan bersama rombongan Nabi kembali ke Madinah. Akhirnya kemudian beliau di situ sedih, dia berdoa, dia berzikir, lalu kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi, seorang laki-laki dari jauh memandang, ini siapa kok ada sosok di tengah gurun pasir ini. Ternyata didekati dari jauh, oh sepertinya ini jangan-jangan ini istri Rasul ketinggalan. Kebetulan ini sahabat memang ditugaskan untuk apa? Patroli di sekitar Madinah, di luar Madinah. Maka beliau menyapa ibunda Ummul Mukminin radhiyallahu anha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak nengok, enggak lihat mukanya aja kagak kelihatan. Istri Nabi itu pakai hijab. Dan enggak boleh sembarangan umat Rasul, orang lain, bukan keluarga Nabi,
bisa memandang wajah istri Nabi itu nggak bisa. Dijawabnya juga dari jauh. Waalaikumsalam. Kenapa wahai ibunda Aisyah? Kenapa engkau begini tertinggal? Oh saya begini. Akhirnya ayo pulang. Saya jagain. Ya, akhirnya sampai selamat. Itu pun ketika datang ke Madinah, mereka itu ya jaraknya juga enggak. Itu jaga jaraknya luar biasa. Tapi yang namanya orang munafik, orang yang sudah benci Islam, orang yang enggak suka kepada Nabi SAW, ini menghidupkan, membuat fitnah prahara di Madinah, bikin isu, bikin hoax, yang menyatakan bahwa Aisyah selingkuh. Na'udzubillah min. Ya. Sampai 30 hari Aisyah ini pisah ranjang dari Rasulullah SAW. Kembali kepada orang tuanya Abu Bakar Siddiq sampai nangis. Gimana ini? Kita tunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa. Nah di tengah-tengah ini kemudian ada seorang kerabatnya Abu Bakar. Terbawa arus fitnah ini. Sehingga mengeluarkan kata-kata yang menyakiti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentang sosok putrinya yang menjadi istri baginda Rasul SAW. Lalu Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan berikan lagi nafkah untuk orang itu walaupun dia kerabatku. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal yatama minal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Mohon maaf kalau ada salah dikit ayat-ayatnya ya. Tolong dikoreksi nanti. Tapi intinya adalah jangan sekali-kali orang yang memiliki karunia besar dari Allah, dia bersumpah nggak mau lagi memberikan infak nafkah walaupun kepada sanak kerabatnya. Artinya apa? Allah perintahkan Abu Bakar Siddiq, Allah perintahkan semua umat Nabi, kamu boleh sakit hati kepada orang. Tapi Allah menawarkan kepada kita wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kalian memaafkan dosa kesalahan orang. Al-afu. Abu Bakar mampu enggak untuk memberi hukuman kepada saudaranya? Bisa, karena dia lebih tinggi. Dia lebih kaya, dia lebih memiliki kehormatan. Kalau bicara tentang sosok manusiawi, ya tentu kita bisa memaklumi tindakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah turun ayat ini, beliau memaafkan kesalahan kerabatnya yang namanya Mistah bin Athathah. Hadirin rahmati Allah, untuk apa kita maafkan orang lain? Supaya hati kita lapang, hati kita tidak kena penyakit, supaya jiwa kita sehat. Ya, oh Pak Ustadz kita sakit hati, nggak mungkinlah kita lupakan. Betul, kita nggak mungkin bisa melupakan dosa kesalahan orang. Ya, apalagi orang lain, udah gitu nyakitinnya, Masya Allah, na'udzubillah. Gitu ya. Kadang-kadang dosa khilafnya suami aja, walaupun tiap tahun udah apa? Udah minta maaf, ya, itu masih terus diingat-ingat, ya kan? Karena ingatan perempuan ini Masya Allah gajah, memorinya 200 terabit, bukan giga lagi Ustadz ya. Oh, iya. Dari hari pertama nikah udah dicatat dalam otak dia apa kesalahan kita suami. Masya Allah, sampai tua diingat terus. La haula wala quwata illa billah. Maka itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu, maafkan. Memaafkan itu kelihatannya gampang, tapi tidak semudah yang diucapkan. Ya, kalau memaafkan artinya kita menghapus kesalahan orang. Kalau ibarat kita nih, ada kertas kosong, ya, kita nulis, kemudian kita hapus, kira-kira masih ada bekasnya apa kagak? Masih. Bahkan saking pengen dihapusnya, ya, mohon maaf, itu sampai kertasnya apa? Sobek, bolong, ya, nggak berguna dong kertasnya kalau gitu. Maka dilanjutkan bukan hanya wal ya'fu, tetapi wal yasfahu. Lebih dari sekedar memaafkan, yaitu berlapang dadaklah kamu. Buka lembaran baru, karena as-safhu itu sepadan dengan kata at-tasaffuh. Dengan sahifah, dan membuka lembaran baru. Kalau yang tadi lembarannya udah jelek, udah kotor, udah bolong, daripada kita pakai yang itu, mendingan udah kita buang, kita pakai lembaran yang
itulah Idul Fitri. Ya, mau apa mau? Mau maafin? Maafin kesalahan teman, kesalahan ipar, kesalahan suami mau dimaafkan, kesalahan anak mau dimaafkan, kesalahan keluarga harus ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Allah tidak menambahkan derajat seorang dengan sifat pemaaf kecuali akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang memaafkan saudara-saudaranya semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, dimasukkan semua ke dalam surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang telah melengkapi tausiah di segmen kedua ini. Pemirsa, memaafkan dengan melupakan kesalahan orang lain atau dengan tidak sama sekali ada dendam di hati. Memang tidaklah mudah karena suatu hal yang manusiawi, kita sebagai insan biasa yang memiliki naik dan turunnya iman. Namun ini adalah perintah Allah yang mau tidak mau kita harus meyakini bahwa harus rela, harus ikhlas memaafkan. Tapi yang satu ini sepertinya harus ikhlas karena para jamaah akan mendapatkan uang 1 juta rupiah bersama berbagi berkah Luwak White Coffee. Alhamdulillah, jamaah kali ini saya kembali akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Seorang jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya, insya Allah akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Ya, sudah siap Bapak sekalian? Ya. Pertanyaannya, sebutkan salah satu surat dan ayat dalam Al-Quran tentang memaafkan. Coba lihat siapa? Ya Mbak, silakan Mbak yang baju putih Mbak. Silakan Mbak, ya minta mic-nya Mas, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Coba mic-nya kurang dekat, ya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik. Ustadz. Siapa Mbak? Dari mana Mbak? Nama saya Nimeng Sari, asalnya dari Jakarta. Jakarta. Salah satu mahasiswa dari kampus Jakarta ya. Baik, Mbak siapa tadi? Mbak Meli? Mayang. Mbak Heni Mayang, Sari, iya. dipanggil Mbak Mayang. Baik. Iya. Sudah tahu pertanyaannya? Saya Insya ulangi ya. Allah sudah tahu. Sebutkan salah satu surat dan ayat dalam Al-Quran tentang memaafkan. QS Ali Imran ayat 134. Quran surah Ali Imran ayat 134. hafal nggak kira-kira? Ya nggak apa-apa. Kira-kira benar apa tidak Bu? Alhamdulillah jawaban Mbak tepat sekali dan Mbak berhak mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Selamat ya Mbak ya. Terima kasih Ustaz. Kira-kira buat apa nih Mbak hadiahnya? Belum dipikirkan. Belum dipikirkan ya, jangan lupa dipotong pajak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sekalian. Insya Allah kita akan segera kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap di Damai Indonesiaku TV One. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali. Lisan berkata maaf tapi hati mengingkari. Nah, jangan ada dusta di antara kita. Mungkin lebih tepatnya seperti Ustadz ya. Nah, ini mungkin saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sudah berseliweran, apalagi kemarin habis kumpul keluarga, berlebaran, tapi yang terjadi malah ada dendam baru. Nauzubillah semua nauzubillah. Kami persilakan Ibu Yayat yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri Ibu Yayat ya, nanti akan dijawab Ustadz Hilmi Firdausi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, jika kita memohon kepada Allah untuk tidak bertemu dengan orang yang sudah menyakiti kita, walaupun sebenarnya kita sudah memaafkan, itu termasuk orang yang memutus tali silaturahim atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Ustadz Hilmi ini boleh jawab sambil turun. Saking keselnya, memaafkan sih udah ya, tapi doanya untuk nggak ketemu, nah ini agak susah ini.
Ya Ustaz, mending gak usah dimaafin kali ya. Masya Allah, Silakan Ustaz. Ibu Yeyet. Iya, ini curcol ya Bu ya. Ya sudah memaafkan tapi berdoa semoga nggak ketemu gitu Bu ya. Ya memang memaafkan itu kan tadi saya bilang Bu adalah ciri-ciri penghuni surga. Dan surga itu kan nggak bisa gratis Bu, harus diperjuangkan. Memang berat rasanya. Kita mungkin sudah memaafkan tapi kalau ketemu dia timbul lagi perasaan-perasaan seperti itu. Saya sudah maafin Ustadz tapi kalau ketemu mukanya ya Allah Ustadz gitu ya. Bu, itulah was-wasnya syaitan. Membisik-bisikkan kepada kita yang telah memaafkan. Kamu emang maafin ya? Kamu emang bisa memaafkan sudah dizolimi sebegitunya. Terus dibisik-bisikan sampai ujung-ujungnya kita nggak mau ketemu lagi. Jangan Bu. Justru yang terbaik itu ketika ada yang bersalah sama kita, berdosa sama kita, kita maafkan dan kita balas dengan amal kebaikan. Emang bisa? Bisa. Emang susah sih, iya. Tapi bisa. Maka Bu, ketika ada yang menzolimi kita, kita balas dengan kebaikan. Justru sebenarnya itu menampar dia bolak-balik Bu. Ya Allah, dia kan sudah aku zolimi. Sudah aku jahatin. Tapi kok dia membalasnya dengan senyuman. Bahkan aku dikirimin rantang, dikirimin parcel pas lebaran. Itu kalau orang punya hati Bu akan terenyuh hatinya. Tapi beda kalau ibu malah buang muka, nggak mau datang silaturahim pas lebaran. Betul kan? Emang dia sifatnya kayak begitu kan? Nah, ya Bu ya. Jadi janganlah doa yang seperti itu Bu. Ya, sambung tali silaturahim. Kita ikhtiar. Usahakan ya agar tetap sambung silaturahimnya sambil kita berdoa, ya Allah lembutkan hati saudaraku itu ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah. Aku mencintainya karenamu ya Allah. Bisa dipraktekin insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Bisa ya Bu ya. Tapi kalau dipikir-pikir Ustadz Hilmi Firdaus ini buzzernya kayak apa tuh mengolok-olok di media sosial. Tapi beliau jawabnya dengan tenang begitu ya Ustadz ya. Iya, jadi justru dengan jawaban-jawaban yang kita tenang malah mereka akhirnya speechless. Okay. Kalau kita dimarahin, ya Bu, kita dimaki-maki, kita balas lagi, itu mereka makin senang. Yeah. Maka diam, maafkan, dilucu-lucuin aja. Dilucu-lucuin nah, aja. seperti Baik. itu kira-kira. Jadi doanya dibalik ya Bu, harus bertemu dengan orangnya dan minta maaf lagi. Baik, berikutnya kami persilakan Pak Ali yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan. Nanti Ustadz Fahmi Salim juga boleh turun lagi ya Ustadz ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya Ali Akbar. Berkaitan dengan memaafkan ini, alhamdulillah momennya luar biasa. Mudah-mudahan saya punya salah dimaafkan oleh orang lain. Amin. Jadi memaafkan itu tidak semudah yang kita katakan. Jadi seperti itu ya, lisan memaafkan tapi hati mengingkari. Saya mau nanya seperti ini Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita tidak dendam, tapi susah itu butuh waktu dan pelajaran Pak Ustadz ya, butuh pengalaman. Kita ingin maafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Bahkan sampai ke hati kita gitu, aduh nanti kapanpun dia datang gua nggak maafin misalnya bahasa itu. Tapi kita nanti saya maafin dah, tapi ada syaratnya. Nah ada syaratnya nih, apa syaratnya? Jangan diulangin ya. Nah gitu, itu kan jadi belum ikhlas kayaknya Mas dia. Jadi saya pengen maafkan itu siapa saja yang berbuat salah kepada saya atau kepada ini kita maafin, tapi dengan tidak ada syarat gitu Ustaz. Okay. Dan itu gimana caranya? Harus dengan amalan apalah seperti itu, karena udah kalau dia datang pasti saya maafin, tapi kalau nggak datang enggak dah. Nah itu kan berarti masih ada memaafkan tanpa gitu. syarat begitu ya. Jadi memaafkan tanpa syarat gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Ya jadi begini. Nabi SAW juga merasa sakit hati dan itu perlu waktu bertahun-tahun. Ya. Ketika paman beliau di perang Uhud itu dibunuh ya, oleh seorang laki-laki yang bernama Wahsy, suruhan daripada Hindun binti Abi Sufyan atau istrinya Abi Sufyan ya. Jadi ketika beliau mengetahui di perang Uhud itu paman beliau itu wafat, gugur sebagai syahid, apalagi bukan hanya gugur ya, tapi kemudian dibelah dadanya, diambil hatinya oleh Hindun itu lalu dikoyak ya, kekejian yang luar biasa ya, kekejian yang luar biasa itu tidak bisa termaafkan. Bagi ukuran kita tentu tidak akan bisa dimaafkan ya. Tapi Nabi SAW
ketika Wahsy itu masuk Islam, ya, alhamdulillah beliau bersyukur. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Wahsy itu sudah minta maaf langsung ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya dosa, aku punya salah. Tolong maafkan saya. Nabi hanya tersenyum. Ya. Nabi mengatakan, Allah sudah ampuni semua dosa-dosa kamu, tapi tolong kamu jangan ada di depan saya. Kamu jangan kelihatan di depan saya. Karena masih terbayang bagaimana rasa sakitnya itu. Ya. Jadi itu saja Rasulullah demikian. Apakah itu suatu hal yang buruk? Tidak. Nabi melakukan itu bukan karena keburukan. Rasulullah itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Pasti beliau maafkan dan pada akhirnya memang sudah tidak ada masalah. Sudah menerima kembali, bergaul kembali dan melihat Wahsy itu bersama-sama dalam perjuangan Islam ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu ya kalau kita berbuat salah ya harus segera meminta maaf. Nah, bagaimana sikap orang yang dimintakan maafnya itu? Ya. Apakah kita harus cepat? Ya, sebisa mungkin kita harus bisa mampu move on. Ya. Orang kalau sudah mau minta maaf berarti dia sudah move on. Nah, sekarang tinggal kita yang dimintakan maaf itu apakah kita juga mau move on atau tidak? Ya. Nah, ini tantangan berat nih. Ini orang udah berniat baik, udah bagus, udah mau move on, dia mengakui kesalahannya, dia minta maaf dengan tulus, dengan ikhlas. Ayo, kita juga harus move on. Insya Allah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Itu prinsipnya. Maka Allah mengatakan di tadi ayat yang turun berkaitan dengan peristiwa Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan nafkah kepada kerabatnya karena ikut menyebarkan berita dusta terhadap istri Rasul SAW yang notabene adalah putri beliau. Ya kan? Apa kata Allah? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian menginginkan, mencintai, menyukai Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian? Jadi kita mengampuni kesalahan orang, memaafkan kesalahan orang itu dibalas oleh Allah dengan apa? Maghfirah. Dengan ampunan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu. Itu pahalanya besar itu, keutamaannya besar itu, memaafkan itu. Insya Allah. Maka kalau kita masih ada kesel, ingat ayat ini. Ya. Ingat ayat ini. Apa imbalan orang yang memaafkan? Allah ampuni semua dosa-dosanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Fahmi Salim dan berikutnya pemirsa kita akan masih buka sesi tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa kembali lagi di Damai Indonesiaku dan sekarang saya sudah bersama-sama jamaah dengan tema yang sangat menarik yaitu lisan, mungkin bisa saya ganti sedikit, lisan memaafkan tapi hati masih ada ganjalan, ya gitu ya, ganjalan utang, jadi bayar dulu dong baru saya maafkan gitu. Nah saya juga bersama jamaah yang akan mengajukan pertanyaan, terlebih dulu ke ibu-ibu yang memakai jilbab kuning. Boleh berdiri ibu, dikenalkan dulu namanya. Dan silakan diajukan pertanyaan. Siapa Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Titin, Pak. Ibu Titin. Dari Bengkulu. Ibu Titin dari Bengkulu. Nah kemarin suasana lebaran Ibu, ada suasana hati yang masih ada ganjalan gak sih Bu waktu kemarin silaturahim meskipun sudah saling maaf-maafan Ibu? Iya. Ada? Mungkin ada sedikit. Pak. Kenapa itu Bu? Ada hutang yang belum terbayar. Kenapa itu Bu? Iya. Ya alhamdulillah memang kita di Idul Fitri sudah saling maafkan Pak. Okay. Tetapi tetap masih ada, wah kalau ketemu yang itu, oh ingat lagi gitu. Oh gitu, dan itu nanti akan ditanyakan ya Bu ya? Iya Pak. Bagaimana mengelola hati? Mengelola hati. Masya Allah, silakan Ibu, silakan Ibu. Sampai sekarang masih ingat. Ya. Terima kasih izin Pak Ustadz, saya bertanya. Mengenai hal-hal yang sudah kita bahas, Pak Ustadz bahas juga tadi, alhamdulillah sangat menyentuh hati kami, apalagi di hari yang fitri ini kita sudah saling memaafkan, tetapi tetap aja ada hati yang terluka.
Udah kayak sinetron ini Bu ya. Iya, Oke. tapi insya Allah dengan adanya pencerahan dari Ustadz ini, kita ingin belajar juga Ustadz Ya. dari apa yang sudah kita alami selama ini. Ya. Nah Ustadz, saya di sini sedikit bertanya, saya sudah memaafkannya, tetapi masih ada rasa sedih Ustadz. Yang apa ya, bukan tidak memaafkan, tapi masih ada rasa sedihnya kalau mengingat seperti itu. Nah, bagaimana saya bisa menghilangkan rasa sedih itu kepada hal-hal yang saya rasakan, dan apakah itu merupakan dosa bagi diri saya sendiri? Itu saja Ustadz. Untuk yang lain mungkin mereka sudah memaafkan saya atau saya sudah memaafkan. Tapi yang terganggu di otak saya itu, apakah saya berdosa pada diri saya sendiri kalau hal ini tetap saya ada di pikiran saya. Hanya itu aja Ustadz. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf lahir dan batin. Amin, baik terima kasih. Boleh Ustadz menemani saya di bawah sini ketika sudah memaafkan tapi hati masih tersakiti begitu ya Pak. Apakah itu akan mendapatkan dosa bagi ibu ini? Silakan Ustadz. Ya memang itu manusiawi ya Bu, apalagi emak-emak kan. Ya saya paham lah Bu, walaupun saya bukan emak-emak Bu. Tapi begini Bu, saya mau cerita boleh Bu? Rasulullah tuh dulu dizolimi sebegitu zolimnya oleh kaum kafir Quraisy. Dizolimi, ditumpahkan kotoran unta di kepalanya, ditumpahkan jerawan unta ketika sedang sujud depan Ka'bah. Ya, diboikot segala macam hal-hal yang menyakiti hati. Ketika kejadian Futuh Mekah, Rasulullah membawa 10.000 pasukan, orang kafir nggak bisa melawan sama sekali. Para sahabat berteriak, "Hadza yaumul malhamah." Ini harinya perang besar, harinya balas dendam. 10.000 orang masuk ke Mekah nggak ada yang lawan, semua sudah pasrah. Tuh musuh-musuh tuh abu-abuan ya Bu ya, Abu Sofyan ya semua itu ya. Abu Janda nggak ada tapi ya. Ya, itu semua mereka ketakutan. Wah, ini bakal ditebas nih, bakal habis kita nih. Semua semangat, sahabat semangat, inilah hari balas dendam, pertempuran besar. Tapi apa jawab Rasulullah SAW, Bu? Orang yang paling begitu disakiti. Bukan, ini bukan harinya balas dendam. Hadza yaumul marhamah. Inilah harinya kasih sayang. Ini harinya pengampunan. Rasul kita mencontohkan sebegitunya beliau dizolimi. Tidak hanya dengan kata-kata Bu. Dilempari kotoran, dilempari jeroan, diboikot segala macam. Sampai kadang sudah beberapa minggu tidak ketemu makanan, hanya makan alang-ilalang. Harusnya dengan sebegitu kekuasaan yang besar, beliau bisa. Ini penggal. Tidak. Inilah harinya kasih sayang. Bahkan musuh besar beliau, siapa? Abu Sofyan. Yang harusnya beliau habisi. Tapi kata beliau, semua penduduk Mekah yang masuk ke dalam Ka'bah, dia aman. Ya, semua orang Mekah yang masuk ke rumah Abu Sofyan, musuh terbesar beliau, aman. Gara-gara hal itu maka Abu Sufyan masuk Islam. Kemuliaan alak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu pemaaf, maka kita contoh bersama apa yang Rasul kita lakukan. Bisa ya Bu ya? Belajar pelan-pelan. Terima Amin. kasih. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi menjadikan satu motivasi dan juga tuntunan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan qudwah kita. Nah, berikutnya kami persilahkan jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Oke, boleh berdiri, memperkenalkan dulu namanya dan silakan diajukan pertanyaannya. Dengan Mbak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita untuk membangun kembali rasa kepercayaan kita terhadap seseorang yang telah mengecewakan kita? Mungkin itu aja. Masya Allah, terluka ya hatinya ya. Baik, gimana nih? Melupakan mantan atau gimana? Silakan Ustaz. Ya Allah, jangan sampai jadi layangan putus. Aduh, udah selesai itu filmnya. Ngeri-ngeri Ustaz. sedap ya. Jadi begini, salah satu efek dampak buruk orang menyakiti orang lain itu adalah akan hilang kepercayaan. Ya. Orang kalau lisannya nggak dijaga, kalau lisannya nyablak, ya, kalau suka jelek-jelekin orang di depan teman, ya, di depan keluarga, itu sebenarnya adalah menurunkan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Nanti orang lain di sebelahnya, temannya, keluarganya dalam hati bilang, wah
Teman sendiri aja, keluarga sendiri aja digituin, apalagi ntar gue gitu. Kan begitu. Jadi memang itu sangat berdampak buruk ya, menghilangkan kepercayaan. Dan untuk membangun kepercayaan lagi itu sangat susah. Ya. Tetapi kita harus optimis selama itu tidak berkaitan dengan batasan-batasan larangan Allah, semua bisa dimaafkan. Itu prinsipnya. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam riwayat Aisyah menyatakan, ma daraba Rasulullah SAW ya biyadihi syai'an qattu wala mra'atan wala khadiman. Nabi itu enggak pernah memukul ya kepada siapapun, keluarganya, pembantunya, apalagi perempuan, enggak pernah Nabi mukul. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nila minhu syai'un qattu fayantaqimu min sahibihi. Nabi enggak pernah balas dendam kepada orang yang sudah membuat dirinya terluka dan tersakiti. Tadi sudah dicontohkan bagaimana ketika Fathu Makkah. Ya, Nabi enggak pernah balas dendam. Ya, contoh lagi dari siapa? Dari Nabi Yusuf alaihi salam. Oh, kurang apa sakit hatinya Nabi Yusuf? Dimasukin ke dalam sumur, difitnah, dijelek-jelekkan di hadapan orang tuanya. Supaya apa? Supaya Yusuf terpisah dari bapaknya. Tapi apa ketika datang saudaranya, dilayani dengan baik, dibantu, dikasih sembako, dilebihin lagi, Masya Allah. Sampai ketika mereka bertobat, minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? La tathriba alaikumul yaum, qad yaghfirullahu lakum. Dan hari ini tidak ada pembalasan. Hari ini dosa-dosa kalian semua sudah diputihkan. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, kita ingin mendapatkan apa? Ketika kita membangun kepercayaan pada orang lain, ya ini kan nilai plus ya. Ya, kita ingin mengembalikan ya kepercayaan kepada orang lain itu ada nilai plus. Makanya kita selalu mengingat apa? Mengingat keutamaan orang yang memaafkan, keutamaan orang yang memperlakukan orang lain yang menyakitinya dengan baik. Itu keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu mari kita bangun kepercayaan. Tapi kalau sudah ada seperti itu biasanya kita akan lebih waspada. Ya, kita akan lebih waspada. Oh, ini orang pernah kehilangan kepercayaan. Kalau kita ingin membangun kembali trust, membangun kepercayaan, maka kita akan lebih waspada. Dan orang yang sudah pernah berbuat kesalahan itu, sehingga kepercayaan orang lain pada dirinya hilang, dia akan lebih waspada kalau benar-benar dia taubatnya nasuha, minta maafnya beneran, bukan karena lipstick atau bohong-bohongan. Ya, mungkin kan ada kepentingan duniawi, kepentingan pribadi, dia kemudian minta maaf supaya apa? Masuk lagi dalam circle pergaulan, masuk lagi dalam supaya bisa ngutang ya. Nah, itu jangan sampai begitu ya niatnya. Kalau ingin bangun kepercayaan yang baik. Jangan kamu keluar terus mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, nggak boleh seperti itu. Itu akan merendahkan derajat kita, akan menghancurkan reputasi kita. Dan ingat ya, kalau orang sudah kesel ya, nggak bisa lagi bangun kepercayaan kepada Anda, maka satu saat nanti Anda akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan dampaknya. Memang di dalam Islam itu tidak ada hukum karma. Tapi Allah Ta'ala menyatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Kalau orang berbuat baik, dia akan dibalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Kalau orang suka berbuat jahat, maka perbuatan jahatnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim, dan pemirsa kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan kita masih ada satu segmen untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan langsung kepada Bapak Akbar ya, yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Fahmi Salim. Silakan Pak Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Saya Bapak Akbar, saya tinggal di Sawangan Depok. Lebaran itu kan sudah pasti sehabis sholat Id, sudah pasti saling memaafkan, udah katakan bisa jadi tradisi. Tetapi kadang Allahu alam itu kadang berupa ucapan saja, tapi di hati kadang masih ada rasa kesel, gundah dan sebagainya. Lalu bagaimana untuk melepaskan di hati itu gerundalan itu? Hati kan yang tahu hanya diri sendiri, hanya Allah ya Pak Ustadz ya. Tetapi bagaimana melepaskan supaya tidak ada rasa dendam, supaya bisa menjadi pemaaf terus menerus seumur hidup itu. Supaya dendam itu tidak membayangi terus menerus. Gitu, jadi pemaaf di kehidupan sehari-hari gitu aja. Baik, terima kasih Pak Akbar atas pertanyaan. Silakan Ustaz Fahmi Salim. Iya, terima kasih Pak Akbar. Jadi sifat pemaaf ini memang salah satu sifat yang berat untuk kita miliki. Ya, kalau memberi dermawan, ya, kalau diminta untuk senyum, kalau diminta untuk menyapa, insya Allah kita bisa. Tapi kalau maafkan memang satu hal yang agak sulit kalau apalagi itu menyangkut ya harga diri misalnya yang dilukai, kehormatan kita dilukai, fitnah padahal tidak ada pembuktiannya dan tidak benar, sebagaimana yang dialami oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sampai Abu Bakar Siddiq ayahnya tentu dia akan begitu marah sekali ya ketika terjadi hal seperti itu. Tapi karena niat kita memaafkan itu sebenarnya begini, kita pengen nggak menjadi hamba Allah yang baik? Itu satu dulu. Pengen nggak? Pengen nggak kita diberikan pahala yang besar melimpah dari Allah Ta'ala? Pengen. Pengen nggak semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Pengen. Maka ingat ayat yang tadi, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Sebab kita juga kalau orang bisa menyakiti hati kita, barangkali kita juga bisa menyakiti orang lain. Pernah menyakiti orang lain, kan begitu ya? Jangan kita merasa, oh aku nggak bisa memaafkan kesalahan dia. Kayak lu suci aja, kayak lu bener aja. Nah itu, tanya itu dalam diri kita. Ya, apa iya kamu nggak pernah berbuat salah menyakiti hati orang lain? Belum tentu. Bisa jadi ada orang lain juga yang dendam sama kita, sakit hati sama kita. Nah, kita harus berada dalam posisi itu terus menerus. Ya. Kita pengen kita menjadi hamba Allah yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin meneladani sifat Nabi Muhammad, kita ingin meneladani sifat Nabi Yusuf alaihi salam sehingga mereka menjadi orang yang terpuji di dunia dan di akhirat. Ya. Kita ingin meneladani akhlaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita kan pengen. Ya, pengen doanya kan kita selalu berharap doanya ya Allah kita pengen berjumpa dengan Nabi SAW di Telaga Kausar. Kita ingin bersama Rasulullah nanti di surganya walaupun melihat aja dari jauh udah gak apa-apa. Yang penting kelihatan gitu ya. Kan doanya begitu. Tapi kalau perilaku kita, akhlak kita jauh dari akhlak Nabi SAW, apakah mungkin bisa seperti itu? Nah ini harus terus dipertanyakan dalam diri kita ya. Nah kalau kita sudah, makanya penting bukan hanya kita mempertanyakan orang lain, bagaimana orang lain mau memahami dan memaafkan kita, tapi juga kita penting menanyakan diri sendiri. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah pantas mendapatkan maaf dari orang lain sementara kita nggak mau maafkan orang lain? Gitu loh. Nah jangan-jangan ya kesalahan, kesulitan, kesusahan hidup kita ini ada juga peran. Ya, ada kontribusi, ada dampak efek dari apa? Kita masih dendam dan kesel kepada orang. Maka itu pentingnya ikhlas. Ya. Jadi maafkan harus dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas. Gimana sih ikhlas tuh? Ikhlas tuh yang gampang begini. Ya, Bapak habis makan enak. Ya, harganya satu buffet ya 350.000. Habis itu mules. Nggak lama, 5 jam setelah itu dibuang. Ikhlas nggak? Kalau nggak ikhlas jadi penyakit di perut. Kalau mau ditahan-tahan. Nah begitu dong. Supaya hati kita itu sehat. Sebab kalau ini nggak dikeluarin, nggak sehat. Nah,
Dendam kalau nggak dikeluarin dari hati, nggak dicabut dari hati, itu akan terus membuat sakit. Jadi penyakit, nggak boleh. Jadi sayangilah diri Anda dengan cara bagaimana? Ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi Salim. Ini merupakan menjadi acuan ataupun patokan ya ketika kita masih ada dendam di hati. Nah, satu lagi penanya yang sudah siap ada Ibu Orde ya, betul ya? Boleh berdiri Ibu Orde? Orde atau? Oh, di sini Ibu. Silakan. Nanti Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini alhamdulillah kami mau bertanya Ustadz. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sering berbuat kesalahan kepada orang lain. Dan kita juga sudah minta maaf. Dan seseorang itu atau orang lain itu sudah memaafkan Ustadz. Iya, saya maafkan. Tapi kita pernah dengar seseorang itu berbicara kepada orang lain bahwa ibu itu pernah kayak gitu dengan aku. Masih disebut-sebut Ustadz. Dia sudah memaafkan, masih disebut-sebut. Jadi kita ini merasa bersalah terus. Padahal kita sudah minta maaf dan dia mengatakan sudah, iya saya maafkan. Sekarang yang saya tanya Pak Ustadz, bagaimana caranya, apakah Allah memaafkan kita yang sudah minta maaf, yang mereka sudah maafkan, tapi masih disebut-sebut. Jadi kita masih mengganjal apakah Allah masih mengazab kita atau sudah dimaafkan Allah ya? Ya. Jadi merasa bersalah terus Ustadz. Baik. Jadi dari tadi kan kita berusaha untuk memaafkan, ini enggak yang bersalah. Yang bersalah sudah dimaafkan tapi masih disebut-sebut sekali-sekali. Ya. Sambil bergurau gitu nah Ustadz. Jadi Baik. yang saya tanya itu tadi Ustadz ya, apakah Allah sudah memaafkan kita atau merasa bersalah terus? Bagaimana azab Allah nanti? Takut Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Hilmi. Jika ibu meminta maaf dengan ikhlas, insya Allah dimaafkan. Segala kesalahan dimaafkan. Bu, Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Tadi ibu tanyakan permasalahannya, Ustadz dia udah maafin tapi mulutnya masih begini kemana-mana. Justru itu bentuk sayang Allah kepada ibu. Kok bisa? Iya, ketika orang itu ngomongin kesalahan ibu padahal sudah selesai kasusnya, artinya Allah pelan-pelan sedang mencuci dosa ibu dan mentransfer pahala dia yang suka ngomongin kepada ibu. Ibu nggak ngapa-ngapain, nggak ibadah, nggak apa, dapat pahala gratis. Kalau istilahnya MLM itu passive income. Nggak ngapa-ngapain kita, tiba-tiba dapat pahala 1 juta, 2 juta. Ternyata dia yang ngomongin dosa kita yang udah lama. Ya Bu, tenang Bu. Bapak sekalian, kalau ada yang membicarakan kita di belakang, sejatinya Allah sedang sayang sama kita. Sebegitu besar pahala ngalir lagi tidur kita dapat 1 juta. Pada ngomongin kita semua. Akan sesuatu yang tidak kita lakukan, kita sudah minta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah risau akan perkataan orang lain, pun penilaian orang lain. Oh, ternyata Bu Orde ini orde baru orde lama nih begitu ya. Begini ya orangnya. Padahal ibu salah cuma sama 1 orang. Tapi karena orang itu ngomong selebar jagat, semua orang akhirnya tahu. Enggak apa-apa Bu. Ibu kan sudah taubat. Ibu sudah taubat. Allah sudah ampuni insya Allah. Itu bentuk sayang Allah buat Bu Orde. Masya Allah. Dapat pahala terus dari omongan-omongan negatif orang kepada kita. Nikmati setiap omongan orang. Nikmati setiap caci maki orang. Sesungguhnya kalau kita nggak balas kita akan mendapatkan pahala yang besar. Ya Bu ya. Jadi jangan galau, jangan overthinking. Baik. Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi dan juga Ustadz Fahmi Salim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita membuat kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan, untuk dilapangkan hati kita, untuk memaafkan dan juga saling memaafkan. Tapi yang terpenting adalah momen memaafkan ini bukan hanya di momen lebaran saja, namun tiap hari. Ketika kita melakukan kesalahan atau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kita harus tulus saling memaafkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id.
Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita dan didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin anqul sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilahana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbing hati kami agar dapat selalu memaafkan kesalahan orang lain ya Allah. Bimbing hati kami agar jangan menyimpan dendam ya Allah. Bimbing hati kami, bimbing lisan kami agar senantiasa menebar kasih sayang ya Allah. Bimbing hati kami untuk istiqomah dalam ketaatan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh